Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin, di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan yang berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita dapat menjaganya. Nah, untuk menjaga dan merawat sekolah itu adalah tugas dari semua warga sekolah. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara. Nah, di Jalan Nusantara sendiri, sekolah Edo itu dikelilingi oleh sawah di sebelah kanan dan kiri. Sekolah Edo terdapat sebuah sawah. Nah, di depannya itu ada rumah warga, fotokopi, balai kelurahan, toko, dan puskesmas. Nah, di sini terdapat gambar ya. Gambarnya ini disebut denah. Nah, kira-kira apa ya yang dinamakan denah itu? Nah, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat yang dilengkapi dengan keterangan arah mata angin. Apa itu arah mata angin? Arah mata angin adalah digunakan untuk mengetahui arah. Nah, sedangkan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dari mata angin itu sendiri dinamakan kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Nah, dalam menentukan atau dalam menandai keterangan, kata-kata yang digunakan dalam denah itu harus singkat, padat, informatif, atau bersifat menerangkan dan mudah dipahami. Nah, cara untuk mendeskripsikan tempat atau menerangkan tempat sesuai denah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus memperhatikan denahnya dengan cermat. Jika sudah, kalian amati jalan ataupun tempat-tempat yang ada di dalam denah. Nah, setelah kalian mengamatinya, baru kalian terangkan tempat-tempat yang sesuai dengan hasil yang telah kalian amati. Setiap hari, Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda-beda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Nah, dari bentuk-bentuk uang logam yang berbeda pecahannya itu bisa kalian lihat pada gambar yang ada di bawah teks bacaan tersebut. Nah, perhatikan gambar yang ada. Di situ ada cara menghitung uang Siti, Dayu, dan Beni. Uang Siti, jika dilihat, ada 4 koin uang logam senilai Rp500. Untuk menghitungnya, bisa kalian amati pada uang Siti di bawahnya itu bisa ditulis 500 sejumlah 4 ya. 500 ditambah terus 500 ditambah 500, 1000
ditambah 500 lagi jadi 1500. Kemudian ditambah pecahan logam yang terakhir 500 berjumlah 2000. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, tinggal saja kita kalikan 4 dikali 500 yaitu 2000. Sedangkan uang Dayu, kita perhatikan Dayu memiliki 2 logam uang 500-an. Nah, baru kita lihat 2 dikali 500 sama dengan 1000. Kemudian ada lagi uang 200. Nah, di uang 200 itu berjumlah 5. Jadi langsung kita kalikan saja 5 dikali 200 yaitu 1000. Jadi uang Dayu 1000 ditambah 1000 totalnya ada 2000. Nah, sedangkan uang Beni itu ada 2 logam uang senilai Rp1000. Caranya mudah, 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, kesimpulannya uang Siti, Dayu, dan Beni itu bernilai sama, yaitu 2000. Untuk di sini kalian ada mengenalkan nilai kelompok pecahan uang. Pada contoh gambarnya itu, pada gambar pertama ada 2 keping nilai uang Rp100. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, yaitu kita menambahkan dari masing-masing uang logam. Ya, yang pertama 100 ditambah 100 itu bertotal Rp200. Jika ditulis tetap Rp200. Nah, untuk nilainya jangan lupa ditulis simbol Rp. Sekali lagi Miss Kiki ingatkan, jika menulis uang harus diberi simbol Rp di depannya ya. Itu bernilai Rp200. Begitu juga yang bawah. Pada gambar nomor 2 itu 500 ditambah 100 jumlahnya ada Rp600. Untuk menuliskannya tetap ada simbol Rp di depan, kemudian baru nilainya yaitu Rp600. Gambar ketiga itu ada 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian kita tambahkan lagi dengan uang logam yang terakhir yaitu 200, maka totalnya adalah Rp400. Di sekolah Siti terdapat sebuah kebun. Kebun itu ditanami oleh berbagai sayuran. Di sana terdapat tukang kebun yang sedang mencangkul. Gerakan mencangkul bisa juga dijadikan sebagai gerak tari, karena gerak dasar tari mudah untuk diperagakan. Gerak tari dapat bermanfaat untuk melenturkan tubuh agar tidak terlalu kaku. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari gerak dasar tari. Bisa kalian amati ya, berdasarkan posisi-posisi sesuai yang ada di gambar. Nah, bisa kalian peragakan gerakan-gerakan dasar tari tersebut. Siti bersama teman-temannya sedang bermain permainan kendigel. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Bentuk gambarnya seperti bisa kalian lihat pada gambar ya. Pada permainan kendigel bisa kalian amati langkah-langkahnya. Yang pertama, setiap anggota itu harus berada di tanda titik. Kelompok pertama melempar bola dari satu titik ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap anggotanya, maka anggota kelompok pertama digendong menuju ke titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama diganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati satu putaran akan mendapatkan poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Nah, dalam permainan ini harus dilakukan secara sportif atau bersifat jujur. Nah, selain permainan kendigel juga ada permainan kasti. Masih ingat ya bahwa permainan kasti itu kita harus menguasai gerak melempar dan menangkap bola.
Gerak melempar adalah gerak yang melontarkan benda dengan tangan. Melempar sendiri dapat dilakukan secara mendatar atau melambung. Nah, contoh-contohnya jika melempar bola secara mendatar itu bisa kalian amati pada gambar 1. Sedangkan melempar bola melambung bisa kalian amati pada gambar yang kedua. Gerakan yang kedua adalah menangkap. Menangkap sendiri adalah memegang sesuatu yang bergerak dengan tangan. Gerak menangkap bola harus disesuaikan dengan arah datangnya bola. Saat menangkap bola datar, lengan harus lurus ke depan dada, kedua tangan terbuka. Nah, jika saat menangkap bola melambung dari atas, tangannya itu harus ke atas dan kedua tangan menghadap ke atas. Untuk contoh gambarnya bisa kalian amati pada gambar pertama itu adalah menangkap bola secara datar, dan pada gambar kedua itu adalah menangkap bola yang datang dari atas. Pada permainan kendigel maupun permainan kasti itu bisa dilakukan oleh kelompok putra atau kelompok putri. Nah, kelompok putra itu bermain dengan kelompok putra, kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Ingat ya, mengapa disebut harus putra dengan putra? Karena jenis kelamin itu ada 2, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda, entah itu secara fisik, perilaku, maupun pakaian. Meskipun berbeda jenis kelamin, kita harus tetap menjaga kerukunan, saling menghormati, dan saling menghargai. Dalam menyimpulkan isi bacaan, dilakukan dengan membaca bacaan itu terlebih dahulu. Kamu dapat membaca bacaan dengan cara membaca lancar. Apa itu membaca lancar? Membaca lancar itu artinya membaca bacaan tanpa mengeja. Jadi membacanya itu lancar, tidak harus mengeja. Nah, cara menyimpulkan isi bacaan itu sebagai berikut. Yang pertama, membaca bacaan dengan seksama. Yang kedua, menemukan peristiwa dalam bacaan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi bacaan berdasarkan peristiwa itu. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Dan bila Miss Kiki ada kurang lebihnya, Miss Kiki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.